Bu. Oke. Apa sudah terlihat, Bu? Udah. Ya baik, Bu. Jadi untuk judul penelitian saya yaitu determinan penggunaan informasi akuntansi pada industri kecil dan menengah di Kota Batam. Oke. Nah, pada minggu minggu lalu saya ada revisi untuk di operasional variabel. Sebelumnya saya tidak menggunakan tabel, Bu, jadi masih poin per poin. Nah, jadi kemarin ada masukan dari Ibu untuk dibuat dalam bentuk tabel. Tapi narasinya tetap ada ya? Oh, yang di atasnya ya, Bu? Jadi Oh, narasinya tetap, yang kemarin kan kamu bikin narasi kan, yang iya, kalimat-kalimat itu, tetap iya, Bu. dibikin, terus baru tabelnya itu untuk ringkasannya gitu loh. Oh, berarti dia satu, misalnya Bu, dia satu ringkasan ya, Bu. Misalnya kayak tingkat pendidikan, nanti di atasnya ada penjelasan tingkat pendidikan, baru di bawahnya tabel tingkat pendidikan, baru di bawah penjelasan gender, baru ada tabel gender satu-satu gitu ya, Bu? Nggak usah. Yang minggu lalu itu kan kamu bikin kalimat semua. Iya, Semua variabel. Nah, semua iya. variabel itu kamu jadiin jadi satu tabel, namanya definisi operasional variabel gitu loh, Mbak, tabelnya. Jadi bukan satu variabel, satu tabel. Iya, Bu. Terus supaya ini kamu nomor butir apa itu? Aku nggak tahu. Coba deh kamu jelasin dulu sebelum saya komen. Jadi Bu, untuk variabel tingkat pendidikan itu indikatornya itu yaitu dia itu jenjang pendidikan formal yang telah didaftarkan. Jadi meliputi SD, SMP, SMA sederajat, D3, S1 sederajat, S2 dan S3. Terus nomor butir ini maksudnya jumlah pertanyaannya gitu, Bu. Jumlah pertanyaannya ada, Iya, oh ya berarti jangan ada nomor 5 butir butir. lah. Jumlah pertanyaannya Oh, ada oh, 5 gitu. oh, oke, baik, Bu. Untuk menanyakan jenjang pendidikan aja pertanyaannya 5 gitu kan? Iya, Bu. Oh gitu ya udah. Jadi bukan nomor butir tapi pertanyaan. Oh, ya baik, Bu. Jumlah pertanyaan bahasanya, Mbak. Oke, Bu. Mm-mm. Selanjutnya untuk pengukuran variabel dari Sebentar Mbak, kok banyak banget untuk nanyain pendidikan? kenapa, Bu? 5. Apa Iya, aja? Pendidikan itu kan biasanya formal dan non formal ya. Berarti harusnya iya, 2 pertanyaan. tapi saya cuman ngambil untuk pendidikan formal aja, Bu. Ya, Ini kalau kuesioner saya. coba saya lihat kuesionernya. Ini, Bu. Kayak mana? Ada 5 pertanyaan, Bu. Hmm. Eh, Ya udah deh, nanti kamu uji validitas dan reliabilitasnya dulu. Kayaknya pertanyaannya membingungkan. Oh ya, Bu. Kalau saya baca ya, nggak tahu, coba nanya Ditya. Ditya komen aja, coba Ditya. Kalau saya sih, saya sebagai responden biasa gitu, saya bingung gitu. Sebentar Bu, saya baca. Ya 1 sampai 5 aja. Oh, yang tingkat pendidikan ya Bu ya? Maksud yang nomor 4 ini apa ya, Kak Septa? Tuh kan. Berarti udah nggak usah dijelasin Septa, berarti nggak cuma ibu aja, berarti ya memang benar tadi feeling ibu tuh kayaknya pertanyaanmu agak membingungkan saya sebagai responden ya, saya bukan sebagai dosen gitu kan.
Itu Iya, Bu. pertanyaannya adalah kalimatmu itu adalah membingungkan kan gitu. Kan itu makanya tadi saya bilang ya udahlah nanti aja diuji validitas dan reliabilitas. Ya kalau saya sih yang namanya kalau logika saya ya nggak tahu sih kamu coba cek dulu sih di ininya kuesioner yang kamu adopsi ya. Kalau Iya. pertanyaan tingkat pendidikan adalah apa pendidikan terakhir Anda kan gitu kan. Kalau saya sih gitu. SD, Ya, SMP udah gitu aja pilihannya gitu. oh jadi kayak pilihan ganda gitu ya, Bu? Ya bukan pilihan ganda, dia ada pendidikan terakhir Anda formal apa gitu. Terus pendidikan non formalnya apa? Apakah istilahnya kalau misalnya non formal mengikuti pelatihan atau ikut sertifikasi dan sebagainya kan gitu. Kalau saya sih gitu. Kalau logikanya ya, itu kan pertanyaan karena pertanyaanmu adalah pendidikan formal gitu. Iya. Kalau ini kan makanya tadi saya ini bukan ngelihat ininya ya, tapi dari pertanyaannya saja kan gitu ya. Kita nggak ngomongin konten, nggak ngomongin keilmuannya ya, tapi adalah ngomong dari kalimat dari kuesionernya Anda aja. Tadi saya sekilas sebagai responden itu ya tadi kayaknya kalimatnya agak membingungkan. Tadi saya suruh tes si Ditya kan juga iya sama tadi kan gitu berarti. Oke, Bu. Gitu. Terus kayak skala usaha kan gitu ya. Setahu saya gitu kalau bikin kuesioner itu adalah yang seragam. Yang seragam itu dalam arti kalau kamu 4, kalau di atas itu 5 skala Likert, berarti di bawahnya juga harusnya 5. Terus kalau kamu bikin 4, berarti itu adalah harusnya dibikin 4 semua. Jadi bikin itu baru standar kuesioner ya. Kita nggak lihat kontensnya itu. Kalau saya lihat ini kamu yang pertama itu 5 skala Likert, 5 kan pilihannya. Terus Iya, skala Likert. Iya nggak? Terus yang berikutnya adalah kamu 4. ABC itu kan berarti hitungannya 1, 2, 3, 4 kan? Iya. Tuh. Begitu juga umur usaha dan kayaknya selanjutnya coba ke bawah lagi. Sama, Bu, semuanya. Kayak skala Likert, cuma skala Iya. usaha aja. Iya, itu. Itu salah satunya Mbak Septa. Iya. Jadi Anda bikin skalanya yang sama, yang seragam maksudnya. Supaya tadi adalah responden yang mengisi itu tidak bertanya-tanya lagi. Tidak bingung. Jadi hasil datamu itu bukan membingungkan gitu. Bukan tidak mencerminkan sesungguhnya gitu. Karena apa? Karena alat yang kita pakai itu sudah membingungkan sehingga datanya tidak menunjukkan sebenarnya. Kenapa? Makanya perlu diuji validitas dan reliabilitas itu adalah menguji kevalitan alat yang kita gunakan untuk mengukur kan gitu. Misalnya kamu mau mengukur berat badan, tapi kamu pakai timbangan yang untuk balita kan nggak nyambung. Yang kamu mau ukur kan untuk ukuran anak dewasa gitu, ukuran dari umur 17 tahun ke atas kan gitu. Tapi kamu pakai timbangan yang untuk anak balita di bawah 5 tahun kan nggak nyambung, alatnya aja yang dipakai beda. Nah itu yang saya contohkan misalnya kenapa kuesioner itu begitu. Kuesioner itu kan sebenarnya alat kita untuk mengumpulkan data. Ya. Terus kedua, tolong kalimatnya kamu baca ulang lagi. Kalimat ya, kalimat kuesionernya diulang lagi supaya tidak redundant. Contoh paling sederhana, Septa, itu kamu suruh temenmu baca tanpa ngisi aja gitu. Ada yang bingung nggak gitu? Sebelum itu nggak gini, kalimat aja. Ya kayak tadi saya suruh Ditya baca gitu. Itu salah satu adalah ngoreksi kalimat kita itu membingungkan nggak sih kan gitu. Iya, Bu. Oke, itu nanti aja kamu revisinya nanti kalau udah sidang aja, soalnya itu pasti akan direvisi juga. Oke, Bu. Nggak sekarang nggak apa-apa, nanti nggak apa-apa, nanti setelah sidang aja. Tapi sebelum kamu sebarkan kuesionermu, itu harus kamu cek dulu. Terutama adalah kalimat ya. Bu, saya mau nanya untuk pengujian validitas itu dia dilakukan sebelum sempro atau sesudahnya gitu, Bu? Ada dua pendapat.
ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah sebelum responden yang kita tuju. Oke, responden yang pertama adalah istilahnya ada dua pendapat. Pendapat pertama adalah sebelum kita berikan responden yang akan kita tuju. Terus yang kedua, boleh langsung bersamaan dengan responden yang kita tuju. Nah, masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau cara yang kedua itu adalah yang tadi adalah respondennya sekaligus kita tuju, sekaligus juga kita uji validitas dan reliabilitasnya bersamaan. Itu adalah kelemahannya adalah jika datanya yang terkumpul sedikit sehingga banyak yang akan tereliminasi dari pertanyaan-pertanyaan dan otomatis kan nggak bisa dipakai kan ya? Iya. Tuh. Itu kalau yang cara yang kedua. Ada beberapa kalau yang saya tahu ya, yang saya tahu itu. Nanti ada referensinya tinggal kamu cari aja. Terus kalau saya biasanya adalah pakai cara yang pertama. Karena saya nggak mau gambling. Kalau saya biasanya kalau riset pakai data primer, saya biasanya pakai cara yang pertama. Ya saya sebarin siapapun gitu. Kalau kan hanya untuk nguji validitas dan reliabilitas. Jadi begitu saya lempar ke responden itu adalah data alat saya sudah valid gitu. Oke, Bu. Terserah Septa mau pakai mazhab gitu ya, mazhab. Pakai pendapat yang pertama atau yang kedua. Silakan Anda cari referensinya itu nanti. Oke, baik, Bu. Itu nanti aja setelah kalau udah nyebarin kuesioner kan? Iya, Bu. Kalau sudah selesai sidang proposal maksudnya. Iya, Bu. Sidang. Oke, balik lagi ke definisi operasional variabel tadi. Ya. Itu ya, Septa, butir tadi, butir pertanyaan adalah jumlah pertanyaan bukan nomor butir ya. Iya, Bu. Terus kamu bilang ya skalanya skala Likert 1 kan metode pengukurannya. Itu langsung aja kamu di situ adalah sumbernya, kasih aja langsung kolom berikutnya. Gimana tadi, Bu? Apanya gimana? Yang sumbernya tadi sumbernya kolom berikutnya aja. Oh, yang sebelah skala ya, Bu, berarti? Oke, Bu. Oke, terus gender. Gender kan bukan skala nominal. Gender kan dummy variabel. Nominal tuh kamu ngitungnya gimana? Karena pas saya baca kan, Bu, pengertiannya dari si skala nominal itu, dia kan juga pakai kategori 0.1 gitu, Bu, untuk mengkategorikan jenis kelamin. Kayak contohnya jenis kelamin laki-laki sama perempuan. Jadi saya berpikir, kayaknya masuk skala nominal gitu, Bu. Itu dummy variabel, Mbak, namanya. Skala nominal itu angka 1 sampai angka 10. Kalau kecuali kamu pakai gendernya ada 1 laki-laki, 2 perempuan, 3-nya tadi banyak istilah-istilah yang lain kan ya, transgender dan sebagainya, itu baru namanya skala nominal. Iya, Bu. Kalau kamu hanya jenis laki-laki dan perempuan, namanya dummy variabel. Kan hanya 1010. Iya, Bu, benar. Tapi dia tetap disamakan kan, Bu, tabelnya walaupun dia dummy variabel atau dipisah ya? Iya kan cuma definisi variabel, jadi bilangnya kan pengukurannya dummy variabel, Mbak. Dipisahnya maksudnya gimana? Maksudnya dipisah nggak satu kolom gitu, Bu, dengan variabel lainnya. Ya kan ini rangkuman, Mbak. Tinggal kamu definisikan. Makanya tadi Ibu bilang kalimat yang kemarin narasimu tetap dibuat. Kan kemarin kan dibuat variabel independennya ada sekian, variabel dependennya sekian. Nah, ini adalah rangkumannya. Paham nggak? Berarti, Bu, rangkumannya yang rangkuman paham nggak? Tunggu. Paham nggak pertanyaan saya? Sepaham saya sih. Coba kamu ulang. Pahamanmu gimana? Iya, sepahaman saya tuh kalau misalnya rangkuman sebelumnya itu ditaruh paling atas, setelah rangkuman
yang sudah saya buat saya buat sebelumnya yang variabel independen berapa, dependen berapa, baru bawahnya tabelnya ya, Bu? Saya nggak ada kata rangkuman, Mbak. Mbak, definisi variabelmu yang pakai narasi kalimat, ini yang ketiga kali ya, kayak saya udah 3 kali kayak Iya. ulang. Dengerin ya. Ya, Bu. Yang bimbingan sebelumnya itu tetap, tinggal kamu tambahkan di bawahnya itu adalah rangkuman yang berupa tabel operasional variabel. Jadi tabelnya ini adalah rangkumannya, Mbak Septa. Oke, sampai di situ? Ngerti? Iya, Bu. Iya, Bu. Paham, Bu. Oke, ya sudah. Berarti kita lihat ya. Iya, Bu. Oke, berarti untuk variabel-variabel berikutnya kamu sesuaikan. Iya, Bu. Oke, sama tadi kalau kamu umur usaha kamu ngitungnya pakai apa? Kalau skala Likert ya skala Likert bukan rasio. Oh, iya, Bu. Iya. Terus apa lagi? Oh ya, Bu, sebelumnya di instrumen penelitian kan pada bimbingan sebelumnya untuk uji kualitas data itu saya letakkan di teknik analisis data. Terus Bukan Ibu bilang, kualitas data, Mbak, instrumen penelitian. Iya, Bu, uji instrumen ya, Bu. Iya, bukan uji kualitas data. Instrumen kan kepalanya udah benar. Kamu dapat dari mana kualitas data? Iya, Bu, sebelumnya saya buat instrumen emang. Kamu kok sukanya kreatif sendiri? Lah judulnya di atas aja udah benar. Iya, Bu. Jadi saya udah memindahkan dari teknik analisis data maksudnya untuk uji instrumen yang di teknik analisis data sudah saya pindahkan ke instrumen penelitian. Ya, ini namanya uji instrumen penelitian. Itu banyak tuh metode pelaksanaan tuh banyak tuh tepo-tepo banyak itu. Oke, Bu. Itu di kalimat banyak tuh tepo, banyak yang nggak rata kanan rata kiri. Bahasanya reliabilitas ya ya banyak itu nggak tahu. Udah kamu suruh baca temanmu, banyak kali tuh teponya punyamu itu. Iya, Bu. Oke, terus. Oke. Selanjutnya ini Bu yang pas untuk teknik penarikan sampel. Sebelumnya kan Bu saya pakai sampel jenuh, tapi Ibu bilang kan sebelumnya saya udah batasin untuk sampel saya, jadi nggak perlu penarikan sampel. Jadi di sini saya coba di atas populasinya dijelasin dulu. Mana penjelasan populasinya? Belum ada. Nah ya gimana? Oh, di teknik penarikan sampelnya. Lah iya, sebelum kamu narik sampel ya dijelasin dulu populasinya. Iya, Bu. Iya, lah gimana kamu menarik sampel kalau populasinya nggak tahu? Kamu baca panduannya yang bener lah, Septa. Kamu tadi panduannya jelas kok. Sebelum penarikan sampel kan dijelasin dulu populasinya. Oke, Bu. Ya. Ada nggak? Coba di poin sebelumnya. Nggak ada, nah malah kamu hilangin kan. Populasinya. Iya, Bu. Nggak ada, kamu hilangin malahan. Iya, Bu. Tuh sebelum menarikan sampel dijelaskan dulu populasinya. Septa, kamu kalau bimbingan, kalau kayak gini kamu nggak selesai-selesai. Yang nggak disuruh ini, kamu jangan ilangin, jangan kreatif sendiri ya. Kamu sendiri yang repot. Iya, Bu. Yang disuruh perbaikin aja yang kamu perbaikin. Kalau yang udah bener nggak usah iniin lagi. Ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Jadi di situ sebelum penarikan jumlah sampel, jelasin dulu populasi dalam penelitian ini adalah bla bla bla. Barulah nanti kamu jelaskan teknik penarikan sampel menggunakan purposes sampling yang kamu jelasin di batasan data itu loh. Iya, Bu. Kamu tambahkan di sini. Tuh. Ya? Iya, Bu. Ini kamu ngulang-ulang terus yang kemarin kamu nggak kerjain, malah kamu ilangin, jadi tambah lagi kerjaan.
Yang udah benar malah kamu hilangin. Iya. Yang disuruh nambahin malah nggak ditambahin. Oke. Terus teknik pengumpulan data. Pengumpulan datanya kurang N tuh pengumpulan. Oke, data yang digunakan pada data inti adalah berupa data primer yang dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner, bukan berupa kuesioner, Mbak. Itu data primer. Iya, Bu. Jadi bukan kuesioner, kuesioner itu alat. Datanya data primer. Iya, Bu. Iya, itu salah itu kalimat pertamanya udah salah. Oke, Bu. Saya perbaiki. Terus teknik mengumpulkan datanya kan gitu. Anda dengan cara tadi kan menyebarkan teknik survei dengan menggunakan kuesioner. Nah, menyebar kuesionermu itu Anda dengan cara apa? Mendatangin langsung ke responden, itu cara pertama. Kedua, dengan menggunakan Google Form yang disebarkan melalui grup WA. Kan gitu. Dan ketiga, yaitu dengan cara menyebarkan email. Kan gitu. Udah ada 3. Ini kayaknya minggu lalu udah saya bilangin deh. Kayaknya nggak kamu kerjakan. Ya, iya, Bu. sudah. Kemarin ini udah saya tambahkan yang Google Form ini, Bu. Kemarin saya cuma pakai teknik survei aja. Google Form kan alatnya. Cara nyebarinnya yang langsung ke responden malah nggak ada. Oke, dah kamu nanti dengerin ulang lagi deh rekamannya. Bu, yang rekaman pertama kemarin belum ada, Bu. Oh ya, nanti saya upload. Oke, Bu. Terus teknik pengolahan data. Ini, Bu, saya menggunakan SPSS versi 25, Bu. Oke, terus Teknik analisis analisis data. Oke, C asumsi klasik. Kemarin baru 3, sekarang berapa? Sekarang saya tambahin 1, Bu, linearitas. Karena kan satunya lagi kan autokorelasi. Tapi saya baca yang autokorelasi itu nggak cocok, maksudnya nggak cocok untuk kuesioner karena dia itu time series gitu, Bu. Jadi saya nggak masukin. Ya nggak cocoknya itu ya tetap kamu sajikan di situ, Mbak. Nanti baru di pembahasannya kamu tidak pakai. Gitu Ya ya, Bu. iya, Oke, ya Bu. iya. Uji asumsi klasik itu kan harus ada 5 itu yang namanya disebut blue itu kan. Itu berarti namanya bukan blue kalau yang ini. Berarti itu nanti dijelasin di paragraf Ya barunya. nanti di pembahasan bahwa untuk autokorelasi dalam penelitian ini kan gitu baru nanti di pembahasan. Kalau ini kan baru teorinya. Oke, Bu. Gimana Saya sih? kira ini yang udah kita pakai gitu, Bu. Loh Mbak, ini kan ilmunya semuanya. Nanti kamu dibilang nih Oke, Bu. asumsi klasik kok baru disebutnya 3, kemarin 3, sekarang 4. Berarti kamu sukanya ngangsur ya besok 5. Mbak, yang namanya asumsi klasik itu ya 5-5-nya kita sebutkan. Kalau hanya 4 atau 3, itu bukan namanya asumsi klasik. Barulah nanti di pembahasan yang kamu gunakan berapa, apakah semuanya, apakah tidak. Itu kan baru dijelasin waktu di pembahasan. Ya, Bu. Kan teorinya itu di situ, Mbak. Oke, Bu. Nanti kamu dimarahin sama Ghazali kalau kamu nge-refreshnya Ghazali. Ya kan Ghazalinya Iya, kan Bu. nggak nyebutin hanya 4 kan? Bukunya Iya, Bu. Ghazali. 5, Bu. Iya. Iya, kamu sukanya diskon kan? Padahal Pak Ghazali belajarnya udah profesor lagi kan? Kamu potong. Oke, Bu. Iya. Ya disebutkan semuanya, Mbak. Nanti barulah di pembahasan kamu bilang gitu loh. Pembahasan itu kan pakai data. Ini kan belum pakai data kan? Tapi dasar teorinya kan? Iya, Bu. Iya, iya. Oke, terus lanjut.
ini Bu, analis pengujian hipotesis. Kemarin saya masih pakai rumus Y sama dengan A tambah B1 X1 gitu, Bu. Itu Sekarang kamu udah saya belum pakai perbaiki. equation tuh nulisnya, masih pakai huruf biasa. Rumus itu pakai equation ya, Mbak. Oh, iya, Bu. Itu error temu aja tulisannya masih E, padahal kan lambangnya bukan E kan? Oke, Bu. Iya, konstanta itu bukan A, tapi alfa. Koefisien regresi itu beta. Nanti kamu dimasain sama Pak Gozaliam. Iya, Bu. Iya, pakai equation, Mbak. Iya, Bu. Oke, terus uji T, uji F. Udah, Bu. Oke, daftar pustakanya kamu klik coba. Oke. Oke, coba diklik di reference. Kamu klik reference. Klik-klik gitu. Ngelek dia, Bu. Nah, udah, Bu. Oke, oke, udah main dulu ya. Iya. Oke, sip. Oke. Oke, berarti tinggal itu Mbak Septa. Iya, Bu. Kalau bisa besok atau besok lah ya. Atau Jumat Iya, lah besok, paling. Jumat lah kamu info di itu. Di grup. Oh iya, Bu. Bimbingan ya, Bu, hari Jumat. Ya nggak usah bimbingan, tinggal itu aja yang tadi perbaikin kan tinggal dikit toh. Oh iya, Bu. Jadi Jumat saya tunggu, berarti kamu udah ngelengkapin administrasinya, udah daftar sidang ya. Oh, oke, Bu. Jumat ya. Jumat minggu Iya, ini Bu. bukan Jumat tahun depan ya. Iya, Bu. Oke, Jumat kan? Bu. Jumat tanggal 20 Mei. Jumat tanggal 20 Mei kamu sudah daftar ya. Berarti saya sudah dapat info di grup bahwa Bu saya sudah melengkapi data untuk berarti tinggal saya ACC di learning ya. Oke, Bu. Oke, Jumat tanggal 20 Mei saksinya ada di Tia nih. Iya, Bu. 20 Mei 2022 ya, bukan 2023. Iya, Bu. Aman tuh. Iya, soalnya kan ada di grup itu kan. Iya, Bu. Iya. Oke, dah. Oke, Bu. Makasih, Bu. Ya. Ya, cukup ya, Septa? Iya, Bu. Cukup, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, lanjut. Ayo, Ditya, kamu stop share dulu. Ayo, Ditya. Oke, Bu. Udah kelihatan ya, Bu, ya, screen-nya? Aku udah disuruh dia daftar loh. Septa di-mute dulu. Iya, Bu. Lupa. Ibu sudah terlihat ya, Bu? Udah. Baik, Bu. Untuk bimbingan saya kemarin, saya sudah disuruh untuk melakukan pengolahan di SPSS. Oke. Saya sudah melakukan beberapa pengolahan, Bu, dan menemukan beberapa kendala juga di data-data saya. Apa coba? Yang pertama, Bu, saya kan... Coba lihat regresinya aja deh. Regresinya, Bu. Hasilnya. Yang ini ya, Bu, ya? Oke. Ini yang datanya masih benar-benar dari tabulasi diolah langsung ke SPSS, belum ada pakai metode-metode tertentu, masih uji asumsi klasik, Bu. Jadi di sini data saya itu kena heteroskedastisitas, Bu. Oke, hetero ya berarti ya? Ya, data saya hetero. Saya ngelihat di scatter plot saya masih membentuk pola bergerombol ya. Data saya bergerombol untuk hetero itu bukannya boleh pakai itu ya? Oh, itu multiple ya, yang pakai VF itu? Tolerance PV itu saya alhamdulillah lulus, Bu, yang ini. Itu multiple ya? Itu multiple ya? Itu multiple, Bu. Oke, angkanya kurang dari 10 semua ya. Oke, multiple-nya aman. Berarti hetero ya? Hetero ini nggak aman, Bu. Jadi hetero kalau nggak aman, itu semua variabel atau coba kamu pisah-pisah sendiri-sendiri per hipotesis? Ini semua variabel kan?
Iya, Bu. Coba kalau per hipotesis? Oh, saya semua variabel, Bu, masih, Bu. Oh, enggak kamu coba ya? Oh, belum, Bu, kalau untuk per Nah, hipotesisnya ini saya masih soalnya penulisan. kadang ini Mbak, coba kamu coba nanti, berarti kamu coba per hipotesis plus variabel kontrolnya. Ada variabel kontrol nggak sih kamu? Oh, benar sekali ada, Bu, variabel kontrolnya, Bu. Ada? Ada, Bu. Ada. Ada. Berarti variabel hipotesis plus variabel kontrol. Oh, iya, Bu. Hipotesis per variabel kontrol, terus nanti dicek sama juga asumsi klasiknya kalau misalnya masih ada hetero, itu apa yang kamu lakukan? Pilihan terakhir itu do nothing ya setelah kita ngelakuin apa-apa. Jangan nanti do nothing gitu. Jadi saya sudah melakukan beberapa cara, Bu. Saya kan Uh, nggak puas, Bu, ngelihat grafik scatter plot. Jadi saya uh, coba uji Gletser. Oke. Oh, Pertama, selain pertama six plot bisa pakai Gleister ya? uji part dulu, Bu. Saya waktu itu buatnya, Bu. Nah, jadi di uji part ini ternyata masih terdapat heteroskedastisitas karena nilai signifikan saya di variabelnya itu ada yang kurang dari 0,05, Bu. Yang mana? Nah, ya. Ini Gleister apa? Ini part, Bu. Oh, Uji yang part. Mm-mm. Oke. Yang mana itu? Yang variabel apa? Sebentar, Bu, saya tunjukkan. Nilai signifikannya dia kurang dari 0,05. Di sini, Bu. Itu kan signifikansi uji T, Mbak. Oh, beda ya, Bu, kalau Iya. kalau yang untuk heteros biasanya lihatnya di yang mana ya, Bu? Ya, makanya tadi kamu katanya pakai Ini, uji apa? ini uji part. Uji pak itu yang dilihat apanya gitu loh. Itu kan kalau ngelihat itu signifikansi itu uji hipotesis. Kan di Oh, situ bahasanya regresi di atasnya. Atasnya koefisien. atasnya koefisien. Coba kamu ke atas, kamu scroll ke atas. Iya dah, model summary ANOVA kan? ANOVA kan berarti regresi. Ya, Bu. Iya. Jadi Kalau uji pak nah ya makanya harusnya kayak tadi Mbak, kalau misalnya kayaknya jangan-jangan nggak kamu klik ngelihat dari apanya gitu loh. Kayak misalnya uji glitzer itu kan ada ini poin ini yang dilihat kan gitu. Kalau Glitzer itu dia signifikan juga ya, Bu, yang dilihat nih. Coba yang dilihat nilainya apanya, bukan di koefisiennya itu gitu loh. Dia kalau Glitzer itu ini, Bu, pakai metode first difference. Yang mana? Kalau yang first difference ini, dia di scatter plotnya bentuknya udah seperti ini, Bu, dia dari yang awalnya bergerombol, Bu. Oh, ini karena udah di ininya. Nah, itu. Iya, Bu. Kalau kayak gini itu berarti kategorinya sudah bebas ya? Udah agak menyebar-nyebar gitu kan ya? Sudah menyebar, Bu, daripada Iya kan? Nggak tadi. yang iya, makanya saya nggak suka yang pakai grafik ini. karena itu saya nggak suka kalau pakai yang begini karena ini kan jadinya kan subjektif kan, Iya, Bu. bukan objektif. Kalau pakai if-use itu objektif karena kita ngelihat p value-nya gitu. Berarti ini lebih baik pakai angka gitu, Bu. Saya di proposal saya bilang saya pakai scatter plot sama p-plot kalau untuk Iya, normalitasnya. makanya kan jadi kayak gini kan jadi subjektif kan, Mbak. Kalau saya memandangnya kayaknya itu sudah dikatakan yang bagus itu kan hetero kan, yang menyebar-nyebar kan. Iya, benar. Iya nggak? Iya. Tapi ini kalau menyebarnya begini itu bisa dikatakan sebenarnya nggak menyebar kan, karena dia hanya di kelompok di bawah doang kan. Iya, Bu. Terus lihat angka-angkanya ini, Bu. Dan lagi saya lihatnya di sini, yaitu udah Bukan, Mbak. Ini bukan ya, Bu, ya? bukan angkanya bukan di sini, bukan. Itu koefisien ininya. Kalau ini kalau kamu pakai scatter plot ya lihatnya di grafiknya ini doang. Jadi untuk melihat angkanya itu biasanya di mana ya, Bu? Nah, makanya tadi kalau kamu tadi pakai uji pak, coba yang dilihat apanya gitu loh, angka yang mananya. Kayaknya kalau yang tadi kamu sajikan kamu bilang uji pak itu bukan, itu nilai regresi.
Regresi. Iya, itu kan standardized, unstandardized kan regresi. Ya, soalnya sampai nyari nilai residualnya segala. Mm-mm. Coba kamu baca lagi deh bukunya Ghazali atau bukunya Nahrawi ya. Iya, Bu. Heeh. Itu. eh kalau yang tadi yang sudah agak berhetero tadi ya, itu kan jadi makanya saya jadinya subjektif kan. Iya, saya pun juga gini, Bu, bingung itu waktu uji normalitas kan, Bu. Jadi di normalitas itu kan saya nengoknya pakai Piplot. Nah, kalau di Piplot katanya Ghazali dikatakan data itu berdistribusi normal saat dia plotnya itu mengikuti garis diagonal. Jadi saya ngelihat ini kan, oh ya ini udah bagus ini, udah ngikutin garis diagonal. Tapi begitu saya coba pakai Kolmogorov-Smirnov, malah nilai signifikansinya kurang dari 0,05, Bu. Jadi Iya. Kalau saya suka yang Kolmogorov itu bukan pakai grafik. itu dia. Heeh. Ya, Kolmogorov-Smirnov yang ini kan, Bu, yang Heeh, dilihat. heeh. Itu kalau saya lebih suka pakai ini. Nah ini ya Mbak, yang maksud saya tadi yang kamu pakai uji par. Nah ini bilangnya langsung ini one sample Kolmogorov Smirnov. Nah ini kan benar yang kita lihat ini gitu loh Mbak. Kalau yang tadi kamu uji pak, mana yang menyatakan uji pak gitu loh Mbak? Oh, saya nengok juga, Bu, tutorial di YouTube, dia ngelihatnya nilai signifikan di situ, Bu. Kalau nggak salah itu harusnya ketemunya begitu gitu loh. Kalau yang tadi kamu tunjukkan itu ya namanya regresi biasa. Soalnya saya juga nyari kan, Bu, beberapa Heeh, heeh, referensi di YouTube heeh, juga. Dan heeh. lihat nilainya nilai yang itu, Bu. Nilai di Oh. tabel koefisiennya itu. Mulai gitu Bell coefficient nanti kan sama. Kamu kalau coba kamu itu kan nanti dipakai juga. Masa nilai regresi sama nilai uji asumsi klasik sama? Nah, iya sih, Bu. Iya kan logikanya gitu kan? Eh, iya sih, Bu. Iya nggak? Heeh. Heeh. Kan harusnya nggak sama. Jadi Harusnya gimana, Bu? berbeda kayak gini Mbak. Heeh. Harusnya berbeda. Oh ini loh uji normalitas. Oh ini loh uji apa? Uji apa tadi? Terus ya, Bu. VIF itu kan jelas tuh autokorelasinya kan gitu kan ya. Multicolnya kan. Nah kayak gini loh Mbak. Kolonialitas kan gitu kan. Dilihat dari VIF-nya kan gitu. Iya, Bu. Iya nggak? Toleransi. Iya, iya. Maksud saya tuh gitu. Kalau kamu tahu uji pak, mana yang menunjukkan nilai uji pak kan gitu loh. Iya, Terus Bu. terus yang atas nih korelasi kan dilihat nih dari korelasi kan memang ada kan nilai korelasi kan gitu. Yang ini ya, Bu, ya. Heeh. Itu kan namanya korelasi tuh Mbak. Ini beda kan, Bu, sama yang autokorelasi yang dilihat dari Durbin Watson itu, Bu? Beda, beda. Dabir Western untuk melihat autokorelasi. Kalau melihatnya angkanya 2 berarti kan nggak signifikan, berarti kan nggak ada autokorelasi kan? Gimana, Bu? Dilihat dari Darboux-Western-nya ini kan berarti kan kalau nggak ini kan berarti nggak autokorelasi kan? Iya, Bu. Saya lihat estimasinya. Soalnya saya agak kesusahan juga, Bu, nyari untuk tabel Durbin Watson sampel di atas 200, Bu. Rata-rata di internet itu dia tabel Durbin Watson-nya maksimal 200 sampel. Ya apa kan lihat dari Darboux-Western itu kan ada kriterianya, Mbak. Di bukunya Ghazali itu kan ada. Dia lebih besar dari nilai tabel dan lebih kecil dari 4 dikurang nilai tabelnya, Bu. Ya Dan udah. tabelnya itu, Bu, saya kesusahan mencari untuk sampel yang di atas 200. Soalnya kan nilai Durbin Watson tabelnya itu dia cuma nyediain sampai sampel 200, Bu, rata-rata. Kalau saya seingat saya ya, nggak tahu, coba selain bukunya Ghazali kamu baca lagi ya. Seingat saya, kalau nilainya itu di atas kurang dari 3 atau 4, itu adalah Dabir-Western-nya aman. Berapapun sampelnya. Asal dia di atas 0 ya, Bu, kalau nggak salah. Iya, seingat saya tuh iya. Pokoknya di atas nilai signifikan 0,05 kan? Iya, Bu. Iya. Dan di bawah 4 itu masih Iya. aman. Seingat saya tuh gitu, saya pernah baca, tapi aku lupa bukunya siapa. Jadi kalau saya kalau dulu belajar bukan jumlah sampelnya, Mbak, bukan saya pasti nggak akan ingat lah Darboux-Western tabel. Tapi saya ingat teorinya itu. Iya, Bu. Itu teorinya apa ya, Bu? Saya cari, Bu, sumbernya, Bu. Aku lupa bacanya. Coba kamu cari aja.
Saya lupa. Pokoknya tapi bukan, kalau kamu berdasarkan Davidson tabel, kamu emang kemana-mana kalau tabelnya 10.000 gimana? Kalau sampelnya 10.000 kita mau nyari tabelnya 10.000. Iya benar Bu, itu saya bingung itu. Makanya Ya enggak, ya enggak. nyari yang di atas 200. Ya enggak gitulah. Kalau saya ingat itu, kalau dia, pokoknya saya ingat itu kalau di atas 2 atau di atas 1,5, kalau saya ingat itu, ingatan saya kalau lupa enggak ya, di atas 1,5, pokoknya dia itu lebih dari 2 atau lebih dari 1,5 ya, saya lupa. Itu sudah enggak terjadi autokorelasi kalau saya bilang. Iya Bu, saya pun juga jadinya mengestimasi gitu Bu, masih estimasi. Nah sekarang kamu cari, ya Ibu udah lama kuliah, udah 10 tahun yang lalu, ternyata saya baru ingat, saya diingetin sama orang kepegawaian ini, Ibu udah 10 tahun lulusnya, kapan sekolah katanya. Saya lupa. Seingat saya gitu Mbak, kalau saya ngelihat ini Davidson-nya adalah 2, berarti itu nggak ada kalau saya bilang. Jadi bukan kamu sampai kapan lihat tabel Davidson tabel? Saya nggak pernah lihat. Sama kalau kalian lihat T-tabel sama T-test kan? Saya nggak pernah nginget-nginget itu. Saya ingatnya adalah di atas 1,7, di atas 1,67, pokok di atas 1,6 itu berarti adalah signifikan di level 1,67 itu kan level signifikan 10%. Di atas 2 itu adalah signifikan di level 5. Udah, kalau saya hafalannya T-test Mbak, nilai statistiknya itu berapa. Jadi bukan berdasarkan tabel. Saya nggak pernah lihat p-value, tapi saya lihat nilai T-testnya berapa. Saya baru tahu itu. Itu yang ngajarin. Jadi kalau yang ngajarin dosen saya itu bukan, saya nggak pernah lihat T-tabel. Saya juga nggak pernah lihat p-value, karena secara internasional kalau kamu baca-baca artikel internasional, ya dipakai itu adalah T-stat-nya, nilai T-stat-nya. Yang disajikan T-stat-nya. Orang Indonesia, orang Asia atau kebanyakan orang Indonesia lebih suka p-value. Jadi dilihat ini 0,00 berapa ya gitu. Kalau saya melihatnya adalah T-stat. Kalau di atas 1, kalau nilainya di atas 1, pokoknya standarnya 10% itu adalah 1,67 atau 68. Kalau T-statnya adalah 1,68 atau 67, itu berarti dia signifikan di level 10%. Di atas 2 itu adalah signifikan di level 5%. Di atasnya berarti adalah signifikan di 1%. Kan hanya ada 3 tingkat signifikansi kan? 1%, 5%, 10%. Jadi saya nggak pernah nginget-nginget T-tabel. Sama kayak tadi Darwin-Whiston itu yang saya ingat itu. Sama yang tadi aku sampaikan ke Anda tadi. Oh iya Bu. Itu. Ya? Iya Bu. Nah, sekarang kamu tinggal tugasmu cari referensinya itu. Saya lupa bukunya siapa ya. Makanya saya dari kemarin tuh kepikiran terus Bu, ini kayak mana tabel David Watson-nya, nggak ada soalnya yang di atas 200. Ya udah, itulah fungsinya bimbingan ya. Iya Bu. Oke. Ragu nih autokorelasi atau enggak ya data saya gitu. Oke, dah. Next. Ya sama tadi, berarti masalahnya di hetero ya. Cari tadi yang tadi kamu bilang pakai apa tadi, Spark ya? Spark. Ada Spark, ada Glatzer bisa juga Bu, atau uji Word juga bisa. Glatzer itu masih pakai tabel, masih pakai grafik kan kalau nggak salah? Kalau Glatzer itu udah pakai angka dia Bu, pakai nilai signifikan. Udah kamu coba belum? Ya yang tadi itu Bu, yang Ibu bilang, yang saya melihat dari nilai T-nya, signifikansi T yang saya lihat katanya Bu. Mana uji Glatzer? Uji Glatzer. Gini Bu, dia uji Glatzer masih ngumpul Bu. Tapi tetap yang dilihat ini ya, bukan angka ya? Angka juga, dia muncul juga Bu, ini apanya grafiknya, scatter plotnya. Saya selama ini nengok mana Mbak yang menjawab uji Glatzernya? Yang ini Bu, saya selama bukan itu koefisien. Ya itu Bu, makanya saya selama ini kan nengok di YouTube, mereka bilang nengok di tabel koefisiennya yang nilai signifikannya. Kalau seandainya di bawah 0,05 itu berarti bukan itu nilai koefisien ini.
Jadi waktu saya bawa ke ibu kan, jadi saya bingung ini jadinya di mana ya gitu untuk Bukan melihat itu, nilai bukan pendidikannya. itu nilai regresi itu. Oh, ini nilai regres. Iya. Mana yang menyebutin glesiernya? Nah itu Bu, makanya jadi saya sekarang bingung di mana nilai gletsernya gitu. Ya udah sekarang tugasnya mau baca buku statistik yang benar lah ya. Iya, Bukan YouTube ya. Buku iya. buku itu yang dipercaya. Bingung Ya, kadang kalau baca buku ini kan bahasanya berat juga gitu Bu, jadi lebih enak nonton. enggak lah. YouTube itu kadang susah, nggak bisa dipertanggungjawabkan kalau saya bilang. Hmm, Kalau YouTube itu kalau saya lihat hanya lihat teknikalnya aja. Kalau teori tetap saya baca buku lah. iya Bu. Iya. Kalau teori tetap saya baca buku, Mbak, bukan YouTube. Karena kalau YouTube susah dipertanggungjawabkannya. Tapi kalau YouTube itu hanya untuk lihat teknikalnya aja. Oh, cara ngujinya ini gini-gini gitu aja kalau saya. Tapi kalau teori tetap harus baca buku. Baik Bu. Baca bukunya yang benar. Terus saya pengen nanya Bu, misalnya kan kita datanya nggak normal nih Bu, begitu dipakai Kolmogorov Smirnov, itu katanya data nggak normal itu terjadi karena adanya outlier. Nah, jadi Betul. di Iya. kasusnya saya ini kan kemarin Ibu menyarankan untuk tetap aja menggunakan sampel yang ada outlier-nya. Jadi saya awalnya kan udah sempat nih Bu buang data saya yang outlier Bu. Yang 800 data itu 833 sampel saya itu tuh masih ada outlier-nya Bu sebenarnya. Berapa? Masih Banyak ada nggak? banyak Bu. Jadi kalau Lebih dari 20% nggak? iya Bu, lebih. Oke, kalau lebih dari 20% yang dari outlier-nya udah kamu treatment belum? Yang untuk data yang setelah saya buang outlier-nya sih belum saya coba treatment ke SPSS ini Bu. Mungkin bakal saya coba setelah ini Bu untuk datanya. Oke. Itu apa nggak apa-apa Bu? Kalau banyak ini. Caranya gini Mbak, dulu saya juga diajarin sama dosen pembimbing saya ya. Halo Ditya, dengar nggak? Iya Bu, saya dengar Bu. Oke. Pertama adalah kita biarkan data outlier, kamu uji dulu. Iya Bu. Oke, terus kita lihat. Terus yang kedua adalah outlier-nya dibuang. Iya Bu. Oke, outlier-nya data yang outlier terkait dengan variabel-variabelnya ya, yang variabelnya aja bukan nama perusahaan tapi variabelnya yang kan datamu cross section kan. Misalnya apa itu TBIG kan gitu. Misalnya datanya kan tidak semuanya dia sepanjang tahun dia outlier kan. Iya Bu. Nah, jadi yang data yang outliernya misalnya 5 tahun itu ternyata yang outliernya 1 tahun ya berarti 1 tahunnya aja yang dibuang bukan TBIG-nya dibuang kan gitu. Iya benar Bu. Itu yang kedua ya dibuang. Oke, terus cara yang ketiga adalah di treatment. Oke, cara treatmentnya adalah, oke dengerin ya dicatat. Ini Septa nanti mungkin bisa juga pakai. Oke, data treatmentnya adalah data outlier yang dia pakai kalau dia letaknya adalah melebihi dari batas atas. Oke, kalau dia menggunakan adalah melebihi dari batas atas atau yang dipakai adalah diganti angka tersebut dengan menggunakan data rata-ratanya, means-nya. Halo? Iya Bu. Jadi diganti dengan angka rata-ratanya kalau dia melewati batas atas. Oke, kalau dia melebihi dari, kalau dia di bawah, kan ada batas bawah tuh ya. Iya Bu. Kan yang dikatakan outlier kan jika dia berada di batas di batas bawah dan di batas atas kan, maksimum kan. Iya Bu. Nah, diganti tadi kalau di batas atas menggunakan yang nilai rata-rata. Oke, terus yang kalau dia di bawah itu menggunakan nilai yang minimumnya. Kan hanya pilihannya itu kan, dia terletak di batas paling atas, melebihi batas atas, atau dia menggunakan dia di bawah batas bawah. Kalau dia di batas maksimum menggunakan nilai rata-ratanya, means-nya, diganti angka tersebut diganti dengan nilai rata-ratanya. Misalnya ini ROA ini. ROA ini kan 0,13 kan ya.
Iya, Bu. 0,13 misalnya nih apa tadi TBIG kan gitu. Misalnya TBIG itu ada datanya 13, misalnya ada 20-an gitu. Berarti kan melebihi kan? Berarti Iya. outlier kan? Nah, 0,20 kan gitu. Maka yang 0,20 tadi diganti 0,13. Oh, begitu, Bu. Oke. Kalau dia itu kan batas minimumnya minus 0,04 ya. Iya, Bu. Minus 0,04 berarti kalau dia minus 0,01 kan berarti outlier tuh yang SSIA itu, Surya Semesta itu. Iya, Bu. Ini, Bu. Itu diganti minus 0,04. Oke. Kalau dia letaknya di batas minimum, yang dipakai adalah nilai minimumnya. Oke. Kalau dia di atas maksimum, yang dipakai adalah nilai rata-rata. Saya lupa ya, saya salah apa enggak ya? Semuanya rata-rata tuh Pak ya. lupa. Aduh, di mana buku itu ya? Tapi kurang lebih gitulah, Mbak. Oh, jadi kalau yang paling bawah, dia di batas bawah pakai nilai minimum. Kalau di batas atas, dia pakai rata-rata ya, Bu? Ada juga yang tadi semuanya diganti dengan nilai rata-rata, ada juga. Tapi aku lupa, itu pendapatnya siapa ya? Aku juga lupa. Tapi yang common, yang umumnya dipakai yang tadi saya bilang. Yang itu, Bu, pakai batas bawah sama rata-rata. Ini perasaan udah saya buang, datanya kenapa masih ada yang outlier? Loh, itu kan kamu buang aja, ini padahal udah jadi kamu buang katanya. Berarti kamu nggak teliti tuh. Di Excel-nya dia nggak ada bilang outlier, Bu. Yang baca kan Excel-nya ini, Bu. Dia mungkin lihat dari absolute standardize-nya ini ya, Bu. Nggak tahu kamu ngeceknya gimana, outlier, jangan-jangan salah kamu ngecek outlier-nya. Ini dia pakai rumus if, Bu. Kalau dia lebih dari 3, maka dia outlier. Ya udah, kamu cek lagi lah. Tadi ketemu itu tadi aja yang udah kamu cek aja masih ketemu kan? Itu outlier ya, Bu. Itu saya ngelihat dari sininya kan, Bu. Jadi kalau seandainya sudah nggak ada lagi keterangan outlier, berarti udah bebas outlier dia, Bu. Ya kalau tadi batas minimumnya adalah 0,04, bukannya 0,01 itu lebih ini mana? Kalau tadi saya bilang kan berarti outlier kan, yang tadi mana tadi sih angka tadi? Iya nggak sih? Nggak usah pakai rumus. Kalau 0,01 itu lebih mendekati 0, Bu. Berarti dia kemungkinan masih lebih besar 0,01, Bu, daripada 0,04 itu. Itu berarti nggak outlier ya? Sepertinya enggak, Bu. Soalnya kalau 0,01 dia mendekati 0 ya, Bu. Ini kan dia karena grafiknya negatif ya, Bu, ya dia. Semakin ke atas. Berarti kalau minus 0,0 kan berarti 0,04 kan juga berarti 0 juga kan? Iya, Bu. Nanti dimutlakan juga dia nanti, Bu. Nah, coba kamu cek lagi deh. Iya, Bu. Datanya kamu cek lagi lah. Ya, soalnya saya neo outlier-nya pakai rumus juga, Bu, gitu. Jadi ini kan untuk kemungkinan dia salah terinput itu minim ya, Bu, ya, karena saya nengoknya dari mungkin aja, siapa bilang bisa jadi titik, bisa jadi kamu koma jadinya titik, kan bisa jadi. Ya namanya juga manusiawi. Kalau kayak gini biasanya saya nggak mau diganggu ini, Mbak. Ini bisa 2 hari nih saya mengamati angka-angka itu, kadang sampai enek gitu. Bener, Bu. Iya, saya udah sering. Udah, Mbak, saya udah ngalamin. Jadi nggak bisa diganggu, nggak harus fokus dalam 2 hari itu fokus memperhatikan angka betul. Itu. Ya tadi contohnya titik jadi koma dan sebagainya gitu-gitu. Kita salah nyebut lebih 1 digit, kurang 1 digit, kayak gitu-gitu kan sebenarnya kayak gitu-gitu kan. Ya itu tadi Mbak, berarti ada tiga ya. Pertama kamu buang angka, kamu biarkan kan gitu outlier-nya. Kedua adalah kamu buang, ketiga adalah di treatment. Cari di artikel saya deh, ada kok di situ saya sebutkan pakai bukunya siapa gitu. Artikel yang saya sudah publish tuh. Iya, Bu. Ada di situ saya sebutkan pakai siapa ya, Hariar atau siapa lupa itu yang treatment outlier ya. Soalnya saya juga pakai treatment itu juga.
Kan sayang, data saya nggak banyak juga, data saya cuma berapa kan. Ya, ini setelah dibuang outlier-nya jadi tinggal 424 dari 833. 400? Iya, Bu. Banyak, masa setengahnya? Habislah. Kalau 833 kan, Bu. Jadinya Ya itu nggak kayak gitu juga, Mbak. saya nemu outlier saya buang, nemu outlier saya buang gitu. Lihat dulu juga, makanya kalau saya nggak sepenuhnya percaya dengan angka itu gitu, makanya saya diperhatikan betul angkanya gitu. Nah, itu aja ya, Mbak Ditya. Dicek ulang data Excel-nya. Dicek ulang data Excel-nya. Terus tadi ya namanya riset memang berkali-kali, Mbak. Nggak cukup sekali aja ngolah datanya. Bisa lebih dari 20 kali. Jadi makanya kenapa jurnal apa artikel yang bagus itu dia benar-benar itu ya karena memang itu benar-benar sudah melalui proses yang Anda alamin ini gitu. Dia udah mencoba berkali-kali. Tuh, manalah data yang terbaiknya. Bukan memanipulasi ya. Ingat ya. Kalau saya pakai cara buang boleh nggak, Bu? Ya boleh aja, tapi kan harus ada batasannya. Kalau dari 800 kan berarti 50%-nya kamu buang. Iya, Bu. Iya. Karena saya benar-benar sampai ini, Bu. Nggak ada keterangan outlier lagi dari Excel-nya. Ya makanya tadi dicoba lagi aja yang tadi saya saranin tadi. Di treatment, dibuang kan gitu. Nanti dibandingkan dari tiga analisis itu, mana yang ini. Dan yang terakhir adalah tidak melanggar asumsi klasik, itu aja. Kan patokannya itu, Mbak. Meskipun signifikan, kalau asumsi klasiknya masih ada yang dilanggar, kan berarti nggak bisa dipakai untuk kesimpulan, kan? Nggak Iya. bisa untuk ngambil keputusan, deh maksudnya. Kan itu, Pak, itu teorinya. Iya, Bu. Iya. Dah, gitu Mbak Ditya. Tinggal itu kan berarti kamu treatment yang outlier ya? Iya, Bu. Jadi ini saya ubah seperti kalau yang kamu sudah buang kan sudah kamu lakukan tuh. Iya, Bu. Iya nggak? Hasilnya masih asumsi klasiknya juga masih kena nggak? Yang ini yang udah saya buang belum saya coba di SPSS, Bu. Oh, belum dicoba. Oke, berarti nanti nyoba itu. Berarti kan tinggal satu lagi yang outlier-nya di kamu treatment kan? Berarti dia masih pakai sampel yang 800 ini ya, Bu? Iya, di treatment ya. Di treatment yang outlier-nya aja. Oh, iya, iya. Yang outlier-nya aja. Ya, banyak banget, Bu. Soalnya hampir separuhnya yang outlier kalau diturutin treatment semua, Bu. Ya nggak apa-apa. Yang namanya riset ya memang begitu, Mbak. Kamu ngecek outlier-nya pakai absolute standardized ya? Iya, Bu. Kalau dulu saya nggak diajarnya pakai absolute standardized sih, tapi kalau kamu diajarnya pakai itu ya nggak apa-apa sih. Jadi kalau pakai absolute standardized gimana, Bu? Ya nggak apa-apa, kan ada teorinya. Kalau saya pakai 3 kali dari standar deviasi, rata-rata dikali batas bawah, 3 kali dari standar deviasi itu jadi batas bawah, means dikurangi dari 3 kali standar deviasi itu jadi batas bawah. Terus batas atasnya adalah means kali dari 3 kali dari standar deviasi ditambah 3 kali standar deviasi, 3 atau 4 lah. Itu masing-masing ada pendapatnya itu. Mau 3 boleh, 3 kali standar deviasi boleh, atau mau 4 kali standar deviasi juga boleh. Kalau saya pakai teori yang itu. Tapi kalau kamu pakai absolute standardized, kan dia namanya juga absolute kan? Iya, Bu. Mungkin jadi kalau saya nggak pakai yang absolute standardized, saya malah hampir nggak pernah saya malah. Tapi itu diperbolehkan ya, Bu? Kalau absolute standardized kan, Bu? Ya teorinya ada kan? Iya, Bu. Kalau teorinya ada ya kamu sebutkan. Kalau saya yang pakai yang tadi saya sebutkan.
Jadi batas atas itu adalah 3, batas bawah itu adalah rata-rata dikurangi dari 3 kali standar deviasi. Kan ketemu tuh, itu batas bawah. Terus batas atas adalah, kalau 3 ya, terus batas atas adalah 3 kali dari standar deviasi ditambah means atau rata-rata. Udah, kalau saya pakai cara itu, jadi ada ring serentangnya. Jadi ada rata-rata, ada rentangnya. Oh, dari misalnya kalau nilainya misalnya rata-ratanya, oh berarti nilai 1 sampai 4 kan gitu. Kalau absolute standardized kan berarti dia hanya angka 1 itu aja kan. Makanya ketemunya outlier-nya banyak. Iya, Bu. Ini Ya, itu. Kalau secara teknis ya, ini kan ngomongin teknis ya. Makanya jadinya data kita banyak yang outlier-nya. Tapi kalau yang tadi pakai cara rentang, range, itu kan jadi banyak yang bisa kepake gitu. Saya soalnya juga nengok punya Kak Novia kan, Bu. Dia pakai absolute standardized, jadi saya juga, oh sepertinya ini boleh juga dicoba gitu pakai Ya, cara. kalau teorinya ada ya nggak apa-apa gitu. Ya tadi efeknya ke situ. Efeknya jadi banyak data kita yang nggak bisa dipakai, padahal udah ngumpulnya capek-capek kan. Iya, Bu. Kalau saya sih lebih ke situnya. Kalau yang biasanya saya pakai, ya itu tadi gitu. Berarti untuk pendapat tadi, Bu, masih dipergunakan jika pakai app standardized atau tidak ya, Bu? Ya, kamu pakai teorinya siapa, Mbak? Kamu sebutin teorinya itu. Soalnya saya awalnya dari awal kan pakai app standardized. Kalau Ibu kan tadi menyarankan menggunakan yang kalau teorinya ada ya nggak apa-apa, Mbak. Kalau kamu pakai itu gitu loh. Karena ya tadi efeknya adalah data saya banyak kebuang, padahal saya sudah ngumpulinnya datanya, variabelnya saya udah 20 variabel gitu kan. Masa saya sudah capek-capek ngumpulin dari 800 hanya saya pakai 400 kan gitu. Saya nggak relanya di situ, Mbak. Makanya saya pakai pendapat yang itu gitu loh. Itu nanti di Saya ngumpulin datanya bayar orang kan gitu. Waduh, kebayang datanya nggak kepake. Kalau saya sih gitu, Mbak. Jadi itu kalau tadi pakai absolute standardized, teorinya jangan lupa disajikan. Iya, itu aja. Ya tadi kamu kan udah tahu kan efeknya jadi begitu gitu. Iya, jadi banyak yang terbuang lah, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Banyak yang kebuang soalnya saya. Kalau saya ya terserah, kalau kamu nggak apa-apa dengan rela hati ya nggak apa-apa. Kalau saya sih sayang aja, saya ngumpulin datanya 400 itu bisa 2 minggu. Terus Bu, berarti kalau seandainya saya pakai app standardized untuk treatment kayak yang menggunakan batas bawah, kalau outliernya di bawah dia pakai batas bawah, terus kalau outliernya ke atas dia pakai rata-rata, itu masih dipergunakan atau tidak ya, Bu? Ya pakai aja, kan kita lihat dari tiga-tiganya. Ibu lama nggak ya, Bu, kira-kira waktunya itu, Bu? Jadi nggak nyampe seminggu, 2 hari aja selesai. Kan cuma absolut ganti gitu doang. Iya, Bu, gimana, Ya Bu? kecuali nggak dikerjain, kan berbeda. Sehari aja selesai. Data yang outliernya itu aja ya, Bu? Iya, kan hanya outliernya aja cuma diganti kan. Iya sih, Bu. Iya, kan pakai conif kan selesai. Sekali rumus kan jadi. Pakai apa, Bu, rumusnya, Bu? Pakai conif kan bisa kan? Conif. Sudah Mbak Ditya? Iya, Bu. Coba kamu tutup deh, saya tunjukin ya. Iya, Bu. Mana data saya masih ada Mbak?
Udah kelihatan ya? Sudah, Bu. Ini cara ngeceknya kalau saya adalah check if use, namanya tadi adalah Windsor namanya. Oke. Kalau saya nggak pakai yang tadi kamu absolute standardize. Saya nggak pakai itu. Tapi saya adalah menggunakan yang tadi adalah ini list outlier-nya. Jadi saya pakai count if, saya pakai datanya itu. Oke. Jadi saya menggunakan rumus count if kan gitu, tapi adalah saya melihatnya dari sini. Dari sininya. Ini tadi, ini adalah batas bawah, ini adalah batas atasnya. Tobin-Skew, ya. Makanya ini sampai istilahnya adalah sampai Tobin-Skew berapa itu versinya? 4A, 4B, 4D kan gitu. Ya karena tadi yang namanya kita riset ya kayak gitu Mbak Ditya, bukan satu langkah selesai 12 gitu udah enggak. Kita mencoba men-trial semuanya. Oke. Ini jadi saya melihatnya tadi adalah kalau saya tadi lihatnya yang tadi saya bilang 3 kali dari standar deviasi, kalau batas atas kan berarti di plus kan gitu. 3 kali means ditambah dari 3 kali standar deviasi. Kalau batas bawah itu adalah means dikurangi dari 3 kali dari standar deviasi. Oke, setelah itulah baru saya pakai if, count, mana sih dummy, variable data, Tobin-Skew, bla bla bla. Jadi saya ngeceknya begini. Jadi kalau ini berarti datanya adalah outlier untuk variabelnya. Jadi ada rentang yang tadi saya bilang ada range-nya. Kalau absolut kan berarti angkanya cuma 1. Kalau ini kan ada range-nya. Jadi data yang hilang nggak banyak gitu. Oke. Kebetulan sampel saya juga nggak banyak. Sampel saya itu berapa? 500 atau berapa? Sampel saya nggak banyak. Oke, tapi variabel yang saya pakai juga banyak. Ini 442. Kebayang kalau nanti datanya saya ini. Oke? Iya, Bu. Dan variabel yang saya pakai itu banyak. Ini makanya kalau saya ngumpulin data, itu satu rangkaian view. Berarti saya kelihatan, Mbak. Jadi dari data mentahnya saya ketahui. Gitu. Jadi dari satu data itu rangkaiannya view-nya banyak. Ini variabel semuanya yang saya pakai. Dan saya menggunakan yang tadi kayak kemarin saya bilang, Mbak coba kamu dummy, kamu ini bla bla bla. Ini saya udah ngelaksanain dulu gitu. Makanya saya bisa ngomong yang tadi saya sarankan ke Anda. Gitu. Karena saya udah ngelakuin duluan gitu. Ini Mbak. Jadi Tobin-Skew itu saya untuk Tobin-Skew aja ini ada berapa variabel? Padahal hanya satu variabel kan, tapi saya menggunakan beberapa alternatif data. Oh. Untuk yang Tobin-Skew 2 itu hanya coba Tobin-Skew aja gitu. Jadi hanya untuk satu variabel. Jadi nanti masing-masing itu ada pendapatnya gitu. Oh, jadi saya yang paling ini pakai yang mana sih kan gitu. Oh, untuk yang kasus pertama Ibu pakai yang kayak mana itu, Bu? Yang batas bawah sama batas atasnya? Iya, ya itu. Batas atas, batas bawah. Mengukur Tobin-Skew-nya sendiri, saya menggunakan ada 4 metode. 4 metode, berarti 5 ya? Sampai iya, Tobin-Skew 4A kan itu berarti 5 lah. Iya, Bu. Ada 5 itu hanya untuk satu variabel aja. Makanya yang kemarin saya bilang Anda, Mbak, total aset coba kamu lenkan dan nanti tidak kamu lenkan kan gitu kan? Iya, Bu. Ya, itu kan salah satu caranya kan gitu. Ya sama tadi ini market value equity kan gitu. Saya pakai 1A, 1B, 2A, 2B kan. Oke, itu yang saya lakukan. Itu yang saya lakukan ya. Iya, karena itu baik, saya juga dibimbing sama dosen sebelumnya, itu dosen saya juga kan gitu. Ini yang saya pakai. Oke, itu yang saya pakai. Terus nggak cuma berhenti di sini. Nggak cuma berhenti di sini. Kalau kamu melihat data saya ini. Ini data saya itu sampai coba ada berapa nih? Ada versinya. Versi dengan outlier, versi delete outlier, versi Windsor at all, sampai semuanya ini. Oke. Saya ngujinya sampai versi datanya aja sampai versi 4, R4. Jadi saya kalau saya bikin nama save as data gitu, bukan bismillah banget, yang terakhir banget kalau kalian kan gitu kan.
Kalau saya cuma R1, R2, R3, R4 kan gitu. Cuma aja, udah kan berarti kita tahu. Oke, terus pengujian sampel saya tidak hanya sebatas hanya menggunakan issues, pakai SPSS juga, pakai stata juga kalau tadi di datanya kan, yang saya subaskan tadi, pakai stata. Ini karena kita kalau nggak salah itu kemarin data saya itu kalau penyakitnya data panel itu kan adalah salah satunya adalah multi-call. Jadi ini diajarin juga. Stata itu saya sama sekali di kuliah nggak belajar, tapi diajarin sama dosen saya, kebetulan dia lagi pelatihan, jadi saya dikasih materinya, saya belajar sendiri. Coba kamu pakai ini. Saya uji juga pakai stata. Ifuse pakai, SPSS pakai, stata pakai, satu lagi apa ya, lupa saya. Semua alat dipakai, Mbak. Semua alat saya pakai. Jadi mana yang paling evidence-nya paling meyakinkan. Bukan paling menyenangkan ya, tapi meyakinkan sesuai dengan kaidah teori yang kita pahami. Ibu, saya boleh tahu nggak Bu, kenapa Ibu tadi di satu variabel itu nilai minimum sama maksimumnya bisa variatif Bu? Itu Ibu treatmentnya apa aja Bu? Ya kan bukan variatif Mbak, ya memang datanya gitu, bukan saya treatment. Karena saya lihat outlier bukan menggunakan absolute standardized itu. Soalnya saya masih belum paham Bu yang cara Ibu pakai. Ini sudah saya pernah kasih ke mahasiswa sebelumnya. Kamu lihat punyanya angkatan 2000 berapa ya? Nur Aini itu angkatan berapa ya, yang kemarin lulus itu 2000 berapa sih? Itu udah saya kasih. Kalau nggak tahu sih karena angkatan ini pakai Zoom, nggak tahu sih penyampaian saya tersampaikan apa enggak, tapi saya selalu kasih gitu. saya kalau Anda pakai absolute standardized ya nggak apa-apa gitu, tapi ya tadi efeknya adalah datanya banyak yang nggak kepake, itu udah pasti karena absolut gitu. Oke, itu ya Mbak Ditya. Iya Bu. Nur Aini siapa lagi sih? Dia kayaknya bimbingan saya yang pakai data panel dan data sekunder, semuanya pasti saya suruh pakai yang itu tadi. Karena saya filenya itu saya kasih. Waktu bimbingan pasti saya tunjukin. Oh, file Excel yang Ibu pakai itu tadi kasih tahu ya Bu? Saya tunjukin ke mahasiswa. Saya kasih. Berarti so filenya mereka nyimpen ya Bu? Ya saya nggak tahu. Masa saya nanyanya sampai segitunya. Dan hal kayak gitu kan nggak sampai, dan hal seperti itu kan nggak perlu dipertanyakan lagi. Ya, biar maksudnya kalau memang ada Bu, saya minta ke mereka gitu Bu so filenya. Ya seharusnya ada. Oke, sudah cukup ya? Iya Bu, saya masih boleh nanya lagi nggak Bu? Saya masih bingung banget ini Bu. Saya mau nanya Bu, misalnya kan kita udah ngelakuin kayak transformasi logaritma gitu Bu. Nanti hasil dari transformasi logaritma itu biasanya untuk ngobatin, contohnya misalnya untuk ngobatin heteros gitu kan Bu. Jadi nanti begitu udah dapat angkanya dan data sebelumnya itu kita pakai atau yang data terbarunya ini Bu. Misalkan kita sebelumnya udah normal, udah multi-call-nya udah lulus, autokorelasinya udah lulus, cuman masalah kita itu ada di heteros aja Bu. Nah jadi kan nanti kita udah nge-treatment heteros kita, dan kita udah berhasil men-treatment heteros kita. Sehingga uji asumsi klasik kita itu udah lulus semua. Jadi nanti untuk data yang normalitas, autokorelasi, sama yang lain-lainnya itu menggunakan data yang sebelum di treatment heteros ini atau yang ngikut untuk data heteros ini? Aku nggak paham sih pertanyaanmu gimana ya. Gimana saya agak bingung dengan pertanyaanmu. Serius? Iya Bu, soalnya belum ada contoh. Pertanyaannya sederhana aja. Coba kamu sederhanain. Gimana ya ngomongnya? Iya, soalnya saya bingung. Contohnya kalau saya nggak paham ya saya nggak bisa jawab, nggak salah menyesatkan nanti jadinya. Iya Bu. Jadi contohnya gini kan Bu, misalkan kita ada nggak datanya?
Ada nggak? Saya Atau hanya kamu baru berandai-andai? Kalau berandai-andai saya nggak bisa jawab. Kayaknya saya ada, Bu. Mungkin kurang lebih seperti itulah, Bu. Gitu. Cuman saya coba tunjukin seperti aja. Itunya saya nggak paham ya. Ini saya coba tunjukin dulu, Bu. Kalau seperti itunya karena saya nggak paham, saya nggak bisa jawab, Mbak Diti ya. Iya, Bu. Jadi contohnya Kalau gini, saya Bu. ngelihat ininya baru saya bisa mencerna. Karena pertanyaanmu tadi saya nggak bisa mencerna ya. Sorry. Oh ya, baik, Bu. Kayaknya efek udah lapar kayaknya. Iya, Bu. Ini pertanyaan terakhir deh, Bu. Jadi contohnya begini kan, Bu. Sebelumnya kan saya sudah uji asumsi klasik nih seperti ini, Bu. Jadi data saya kan tadi untuk autokorelasi Durbin Watson sudah aman, Bu. Nah, kemudian untuk data multikolinearitas yang toleransi maafnya tadi sudah aman juga, Bu. Nah, cuman masalah saya kan ada di heteros, Bu. Seperti ini. Nah, nanti kan otomatis saya harus membuat treatment supaya saya terbebas dari heteros ini kan, Bu, berarti. Nah, jadi contohnya saya sudah selesai nih, Bu, dengan urusan heteros saya. Saya sudah dapat hasilnya. Misalnya data ini sudah bebas heteros, Bu, misalnya. Nah, apa angka-angka kayak nilai tolerance dan VIF-nya, terus Durbin Watson-nya itu mengikuti angka-angka yang pengujian terbaru ini atau masih makai yang sebelumnya saya lakukan ini, Bu, data yang di sini untuk selain heterosnya, Bu. Coba deh kamu baca teorinya dulu deh, Mbak. Kayaknya kamu nggak ini deh. Kalau yang saya pahamin adalah ya semua data yang terakhir adalah yang ya tadi kita kan tujuannya kan uji hipotesis itu bisa dipakai apabila dia lolos dari asumsi klasik kan? Iya, Bu. Ya nggak? Iya, Kalau Bu. dia belum lolos asumsi klasik maka apapun dia hasilnya kan nggak bisa dipakai untuk mengambil keputusan kan? Kita nggak bisa menolak ataupun menerima hipotesis kita karena syarat utamanya atau term of condition-nya nggak terpenuhi kan gitu. Asumsi klasik kan gitu, term of condition-nya kan gitu. Itu dasar teorinya dulu ya Mbak Diti. Ya, Bu. Nah, jadi itu dulu kamu pahamin. Jadi term of condition-nya itu. Terus nanti kamu baca lagi apabila ada masalah satu dari asumsi klasik yang tidak terpenuhi, treatment-nya bagaimana, dan itu ada di penjelasan bukunya, Mbak. Ada dibaca penjelasan bukunya. Itu kalau saya bilang itu pengertian, itu pemahaman dasar ya. Kalau kita sebagai peneliti itu nggak paham, nanti kalau kamu riset, nanya lagi, bingung lagi. Iya kan, Bu. Soalnya tuh kadang dia itu bisa belajar berubah. Makanya jangan dibaca. Makanya saya tadi bilang kalau baca itu dari buku yang benar, bukan dari YouTube. Kalau teknikalnya, kalau mau cara ininya boleh kamu lihat dari YouTube. Karena buku yang ditulis itu sudah melalui prosesnya panjang, Mbak. Ada kok di bukunya Ghazali dijelasin, bukunya si Sugiyono ya, itu juga dijelasin. Sudah ya, ini 2 orang sampai 1,5 jam. Saya sudah lapar. Oke. 1, 2, 3.
Sudah cukup ya bimbingan hari ini ya. Ya, Bu. Baik Septa ataupun Ditya, dibaca dari buku ya, jangan dari YouTube. Ya, kadang di YouTube itu kan sesuai dengan kontennya, bukan secara keseluruhan dibahas. Jadi kalau cari referensi yang terbaik adalah referensi dari buku ini. Oke, semuanya tetap semangat. Masih ada sisa berapa minggu lagi? Ini udah minggu kedua ya. Berarti masih ada sisa 5 minggu ke depan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, izin live ya.